Oh, ini ya. Nah, ini bibit kita ini Bang. Ya. Nah, ini bibit kita yang kita pasarkan ya, porang. Nah, ini dari bibit polybed, nah, seperti ini. Umur berapa itu? Ini umur sudah 2 bulan. Nah, Panen? panennya satu musim porang ini 7-8 bulan. 7-8 bulan. Nah, kita tanam seperti ini, nanti dia akan keluar katak. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini. Nah, ini keluar katak ya. Ini kataknya. Nanti bisa besar seperti ini. Ini tergantung nanti berapa besar batangnya. Nanti dia ada di selasanya ini juga. Karena ini di polybed jadi media tanam terbatas, dia cuma satu ya ini ya. Nah, nanti dia keluar juga tunas berikutnya. Ini ada tunas pertama, ini dia tunas pertama. Ini tunas kedua, ini tunas ketiga. Mestinya ini lebih besar. Karena media tanamnya kecil, jadi batangnya masih kecil. Nah, nanti dia tumbuh seperti ini. Nah, katak ini nanti buat bibit kembali, perbanyakan. Jadi kalau hari ini kita nanam 1000 batang, kalau masing-masing satu katak keluar, berarti besok bisa nanam 2000 batang lagi. Ya, jadi untuk perbanyakan. Nah, dari katak ini untuk bibit kembali, dan ini harganya cukup mahal lah ya. Ini 1 kilo bisa sampai 200 bahkan sampai 300 ribu per kilonya. Nah, nanti besarnya katak ini menyesuaikan dengan besarnya batang. Semakin besar batang, dia semakin besar. Nanti batangnya, cabangnya banyak, berarti semakin banyak ini ya. Terus yang sering disebut-sebut tuh katak super tuh yang gimana? Nah, katak super itu yang di tengahnya ini. Oh gitu. Yang di tengah ini besar. Nah, Berarti kalau yang di sini itu bukan super ya, tapi katak super juga ya. Yang berarti yang di cabang pertama. Ya, yang besar lah dia. Nah. Kelebihannya katak super, dia lebih cepat gede umbinya. Oh, Nah, gitu. ya itu aja sih ininya. Iya. Enggak kok, sama aja, kualitasnya sama saja. Iya. Cuma ya kan kalau 1 kilo yang supernya sedikit isinya, paling 50 sampai 100 ya. Iya. Tapi kalau yang ini kan banyak ininya. Seperti inilah ini ya. Ini 1 kilo kurang lebih isi 300-an. Oh, 300-an biji ya. Nah, nanti kalau kita tanam yang katak ini seperti ini, nanti akan menghasilkan umbi seperti ini. Nah, ini umbinya. Nah, ini umbinya. Nah, ini sudah sekitar 2 kiloan lah ya. Umbi ini 2 musim. Ya, jadi kita tanam dari katak seperti ini, nanti akan menjadi umbi seperti ini. Nah, ini kurang lebih 2 musim. Dulunya saya tanam katak seperti ini, terus 1 musim dia sebesar kepal, sekitar 7-8 on lah. Terus kita tanam lagi sampai sebesar ini. Oh, jadi Ya. musim pertama masih kecil ya? Iya, masih kecil. Ini 2 musim. 1 musim itu 7-8 bulan, Bang. Hmm. 7-8 bulan. Jadi ini sekitar ya 18 bulanan lah. Anggaplah 2 tahun lah ya. Cuma ini kurang maksimal. Kenapa? Media tanahnya kemarin memang tidak saya olah dengan inilah ya, dengan bagus lah. Artinya memang kita uji coba seperti apa sih kalau kita tanam biasa saja gitu kan. Ternyata hasilnya juga lumayan ini ya. Ini umbinya bisa disimpan ya? Bisa. Umbi ini kita simpan kalau memang benar-benar dorman. Kalau dorman ini seperti inilah ya, akarnya sudah nggak ada, kita simpan, dia akan keluar tunas. Jadi porang ini walaupun kita tanam, seharusnya sudah kita panen, tapi nggak kita panen, kita biarkan aja nggak masalah. Biarkan ditanam nggak Ya, apa-apa ya? ya. Nanti pada saat dia bertunas lagi, baru kita pupuk kembali untuk menambah nutrisi lagi supaya besar ininya. Oh, iya. Nah, terus kalau mau diangkat gimana ya, nggak apa-apa. Kalau memang benar-benar tua, kita taruh di tanah gitu aja, didiamkan di dalam ruangan lah ya. Nanti dia akan bertunas seperti ini. Nah, pada saat bertunas, mulai musim penghujan, kita tanam kembali ini ya. Jadi membesarkan kembali. Nah, menangnya umbi itu cepat besar Bang ini ya. Iya. Cuma kelemahannya umbi ini kadang kala kita jual umbi ini belum tua. Dia masih muda, kita kirim ke lokasi, terjadi benturan, kadang dia lecet lah ya, dia busuk. Kelemahannya itu. Oh, Ya, kelebihannya sih cepat besar. Dibanding dengan katak nih ya. Jadi gunaan porang ini untuk apa, Mas? Nah, porang ini sebenarnya 80% dia untuk makanan ya, makanan, industri makanan ya, kayak mie, kayak daging vegetarian, kayak gel, Bahan baku ya? bahan bakunya ya. Terus bisa untuk lem pesawat, bisa untuk bagian farmasi, cangkang kapsul itu kosmetik, banyak sih ini ya. Produk turunannya banyak, sekitar ada 23 lebih lah ya produk turunannya. Ya kalau sekarang memang banyak ketahanan pangan lah ya, program ketahanan pangan. Nah nanti ini kalau mau jual ke pabrik ya kita beli seperti ini. Nah, kalau di bulan seperti sekarang ini kan rendemenarnya masih tinggi, harganya masih berkisar sekitar 7 sampai 10 ribu. Tapi nanti kalau sudah di bulan Agustus ke sana rendemenarnya rendah, sudah di atas 10 ribu biasanya ini.
Nah kita beli seperti ini, kadang ada inilah potongannya lah, karena ada tanahnya ini kan, biasanya 2-3% potongannya pastinya ini. Ini kisaran 2 kilo ada, 2 kilo ada ya. ini ya. Kan dia bobot ini ya, orang ini bobot ini ya. Nah jadi sebesar ini. Ini kalau kita tanam lagi, ini bisa sampai 5 kilo lebih ini ya. Ya apalagi kalau di kelinci ini ya, tanahnya kan ini ya, enak lah ya tanahnya. lebih gembur ya. Ya lebih gembur ini ya. Ini tanah keras ini terlalu, kalau nanam porang jangan terlalu dalam ini ya. Oh gitu. Ya ini kemarin saya nanam memang saya sengaja agak dalam, ini kan seperti apa. Jadi muncul terus bentuknya agak ini, agak keras lah dianya. Karena tanah kita kan tanah keras ini ya. Nah ini nanti bisa dibuat chip, dipotong-potong dibuat chip. Kalau pabrik ini dibuat chip. Iya. Nah chip ini ada 2 cara, ada jemur matahari atau dijemur lewat oven ya. Ya kalau yang jemur matahari itu biasanya harganya 40 sampai 60. Yang sudah jadi chip Ya, agak kering berarti ya. Ya. Nah, jadi kalau sebenarnya sederhana sih pola nanam porang ini, yang penting pengolahan lahannya, terus bibitnya benar-benar udah tua, terus sama ininya apa namanya itu musim tanamnya. Nah, kalau sekarang ini yang kita sarankan yang polybed. Kenapa? Kan saatnya udah musim inilah ya, tanam lah ini kan. Ya, jadi kalau polybed tinggal merawat saja ini ya. Jadi lebih mudah lah. Jadi kalau sekarang nggak disarankan tanam katak. Kalau sekarang belum kita sarankan ya, karena pertama katak yang sekarang ada itu bukan katak yang pohon pertama, tapi kadang pohon kedua atau pertama atau kedua, bukan tunas yang nanti terakhir lah ya. Nah, yang ini Oh ya, kadang, yang bagus kataknya yang bagus yang tunas terakhir. ya yang tunas terakhir yang bagus nanti pas musim di bulan Juni lah. Nah pas ini udah mulai ya. Kalau sekarang kan bisa juga karena mungkin faktor panas, cuaca panas, dia jatuh nih ya kataknya itu, jadi belum ini. Terus jarak kita musim tanam juga masih lama juga kan, musim penghujan nanti istilahnya kan. Kalau bagaimana kalau kita tanam tapi kita siram, ya bisa, cuma kan menambah biaya lagi. Iya. Kosnya kita biaya tambah lagi kan sayang kita nambah biaya lagi nih ya. Nggak usah alokasi untuk lain, nambah lagi, tinggal kita menyesuaikan waktunya saja. Tapi kalau di daerah kelinci sih kayaknya kawan-kawan yang coba bagus bang. Ya. Udah sering kelinci berarti ya. Kalau saya ke kelinci sana belum. Ya, yang ngirim bibit. Ada. Nanti saya kasih nomornya yang kawan yang di kelinci ini ya. Iya. Dia sering ini kontak-kontak sama kita juga ini ya. Nah, jadi Betul, itu udah nanam berarti ya. sudah bang, sudah. Nanti bisa saling sharing lah ini ya kan. Iya, Ya, iya. ada ini ya. Nah, jadi prosesnya sederhana. Cuma masalahnya kan sekarang bibitnya itu aja yang agak susah nih ya kan. Iya. Susah sih enggak, cuma kadang ini kalau online nih ya ngeri-ngeri sedap punya.